Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Ini sebenarnya saya udah lama banget ya nggak bikin video, mungkin sekitar 1 bulan lebih, hampir 1 bulan setengahan lah. Karena emang kemarin bulan puasa saya sama sekali nggak upload satu video pun gitu ya. Cuman kali ini kita mau nyoba untuk upload lagi karena ada sesuatu yang emang mengganjal gitu ya, mengganjal pada diri saya gitu ya. Jadi di sini saya mau menyampaikan terkait sesuatu yang bisa membahayakan driver ya, atau bisa eh, merugikan gitu ya, lebih tepatnya merugikan driver kalau misalkan driver nggak tahu soal ini gitu ya. Jadi ini cukup penting buat kalian driver Gojek khususnya ya, karena ya yang saya tahu ini ada di Gojek gitu ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, silahkan kalian bisa simak video ini gitu. Ya, jadi gini ya, sebenarnya ini ada kejadian yang udah cukup lama, maksudnya nggak terlalu lama, cuman bukan baru banget gitu ya, bukan baru banget. Ini emang modus lama ya, modus lama penipuan kepada driver ojol gitu ya. Jadi penipuan, emang kalau misalkan saya pikir-pikir, penipu ini selalu apa ya, selalu nyari inovasi gitu ya, gimana caranya dia menipu gitu ya. Dari dulu zaman ojol mungkin baru-baru ya, dia suka jadi penumpang misalkan cuman ngechat apalah, minta ke ATM misalkan ya. Tapi sekarang udah lebih bervariasi lagi gitu ya cara menipunya. Bahkan ada beberapa driver yang padahal dia senior, cuman karena mungkin dia udah berumur atau gimana, jadi dia nggak tahu bahwa ternyata ada penipuan model yang baru. Menurut saya modelnya ini fresh banget, emang penipuan model baru. Dan meskipun kita berwawasan, itu kita juga tetap bisa ya, bisa kena. Karena dipikir-pikir emang ini inovasinya cukup keren juga lah cukup keren gitu ya. Nah, jadi saya mau cerita dulu ya, beberapa waktu yang lalu gitu ya, ada driver Gojek yang dia itu dapat orderan GoFood gitu ya di salah satu resto gitu ya. Dan resto ini adalah resto baru gitu ya. Jadi resto ini bukan resto yang udah memiliki rating gitu ya. Jadi resto ini belum punya rating lah ibaratnya. Kan kalau misalkan kita dapat orderan atau misalkan kita cek di aplikasi Gojek Customer, itu kan ada biasanya tulisan resto gitu ya. Misalkan kita McD gitu ya, McD itu biasanya kan ada rating 4, sekian gitu ya. Nah, tapi ini belum ada ratingnya, dan di situ ada keterangan bahwa ini adalah resto baru gitu ya. Nah, tapi driver kan nggak tahu ya, nggak tahu bahwa ini resto baru atau lama ya. Yang tahu kita nama restonya aja gitu ya. Nah, dan kita mau ngebahas juga ya bahwa di sistem Gojek kalau kita dapat orderan ya, atau misalkan kita dalam hal ini ya, ini kan kita menyebutkan di resto, berarti kita dapat orderan GoFood gitu ya. Biasanya kalau kita dapat orderan GoFood itu ngeblast. Sebenarnya nggak GoFood aja gitu ya ngeblast, GoSend, GoRed itu pun ngeblast. Cuman kita ngebahas GoFood dulu ya. Nah, GoFood ini kan ngeblast. Nanti pas kita ngeblast dari pihak resto itu dia langsung telepon ke driver gitu ya, ke kita gitu ya. Kita sebagai driver nanti ditelepon supaya kita memasukkan PIN terlebih dahulu sebelum kita nyampe ke resto gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nurut aja, ini yang jadi bahaya ya, karena kita mikirnya kan, oh iya kalau misalkan kita nggak geser dulu atau kita nggak masukkan PIN dulu, nanti ordernya kan bisa hilang gitu ya kalau kita terlalu lama nyampe resto gitu ya. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh si penipu ini gitu ya. Jadi dia beralasan takut ordernya hilang, atau mungkin dia supaya struknya keluar gitu ya, biar ordernya bisa diproses, jadi masukkan PIN dulu gitu ya. Nah, yang jadi masalah ini adalah penipu ya, atau resto yang fiktif. Jadi bukan resto yang benar-benar dia emang jualan, jadi emang mungkin dia niat nipu atau gimana gitu ya. Nah, setelah dia driver udah memasukkan PIN, nah otomatis driver bakal mencari restonya di mana gitu ya, karena ini mungkin resto baru, mungkin kan belum ada yang tahu juga posisi titiknya di mana, atau mungkin kalau misalkan dia tahu pun tapi di titik tersebut nggak ada restonya gitu ya. Dan kalau misalkan kita cerita di Bandung, kejadiannya itu adalah titik restonya di apartemen ya, dia bilangnya di apartemen lantai 20 gitu ya. Ya kita mau nyari gimana, di apartemen kan bingung ya, ada beberapa ruangan yang cukup banyak ya, kita susah lah menemukannya.
Dan biasanya orderan tersebut dalam jumlah yang cukup banyak, mungkin bisa dikatakan jutaan gitu ya, atau mungkin misalkan hampir 1 juta lah kalau ratusan. Intinya bukan orderan yang 30.000, 20.000 kayak gitu, bukan. Jadi rata-rata orderan yang tersebut itu orderan yang jutaan. Jadi intinya yang mau saya sampaikan di video ini adalah bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, tapi saya yakin ada beberapa driver, mungkin ada juga banyak yang driver udah tahu, cuman takutnya ada yang belum tahu kan. Kita sebagai ibaratnya teman gitu ya, sebagai sesama pejuang di jalan, kita sama-sama mengingatkan aja bahwa kalau misalkan kita dapat resto yang belum jelas asal usulnya, terus dia nelfon suruh masukin pin, kita jangan langsung mau gitu ya. Kalau misalkan kita takut, bang nanti takut orderannya hilang gitu ya, ya kita screenshot dulu titiknya di mana, kita geser aja dulu, tapi jangan masukin pin gitu ya. Karena ketika kita sudah masukin pin, itu artinya kita udah bayar, udah meneruskan uang kita ke pihak resto gitu ya. Dan nanti dari pihak Gojek kalau udah kejadian kayak gitu, itu biasanya nggak bisa diklaim karena kan kita belum dapet barangnya, kita cuman baru masukin pin aja gitu ya. Jadi dari pihak Gojek pun kemungkinan nggak akan bisa ngeklaim gitu ya. Jadi harus ya mending ditolak aja kemauannya gitu ya. Kalau mau ya kita geser aja. Atau misalkan kecuali kalau kita udah tahu resto tersebut ya, misalkan kita dapat McD gitu ya, McD sih kayaknya nggak mungkin sih nelfon kita supaya masukin pin. Atau resto yang rumahan lah, misalkan ayam geprek Mang Udin gitu ya. Ya kita udah pernah dapat misalkan ayam geprek Mang Udin, kita tahu juga posisinya di mana, terus dia telepon masukin aja pinnya, ya udah kita masukin aja karena kita udah tahu jelas ada restonya. Tapi kalau misalkan restonya belum jelas terus jumlahnya jutaan, mending sih cancel aja kalau menurut saya. Nah, jadi mungkin itu ya video kali ini ya, ini video yang pertama saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih konsisten lagi untuk bikin video lagi. Ya kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal juga gitu ya, ada mengganjal ya kita sampaikan lagi gitu ya. Oke, terima kasih ya bagi teman-teman yang udah simak video ini. Oh ya, jangan lupa ya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian bisa subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.